Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Oke, mari kita bahas pertama-tama. Temanya di bulan Maret ini akan ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, lalu dengan pekerjaan. Kita akan lihat ya apa yang akan dinamika apa yang berhubungan dengan keluarga dan pekerjaan. Lalu bisa jadi karena di sini ada romance ya. Bisa jadi orang yang kamu temuin ini akan bisa melangkah ke tahapan berikutnya dan membentuk rumah tangga bersama kamu. Semesta memanggil kamu kayak untuk melakukan sesuatu, kayak menggerakkan hati kamu untuk sesuatu ya bisa jadi memanggil kamu misalnya memaafkan seseorang, suatu situasi, menengok suatu situasi di waktu lampau, memanggil kamu untuk melakukan sesuatu, misalnya panggilan jiwa kamu pasti akan mengerti apa yang aku maksud dengan semesta memanggil kamu ya. Karena ini bentuknya unik untuk tiap kita. Lalu juga ada sesuatu hal yang mungkin di bulan Maret ini, suatu situasi yang kamu perlu hati-hati. Lebih lanjut lagi ada apa? Cakra kedua. Oke, kayaknya tema spiritualitas, tema panggilan jiwa, atau perjalanan evolusi jiwa kamu ya, membawa kamu mendalami tentang spiritualitas, tentang filosofi tertentu, atau bahkan mungkin ajaran agama tertentu kayak bisa jadi juga sebagian dari kamu mengalami spiritual awakening atau kayak ada momen pencerahan gitu loh dengan tadi di sini ada semesta memanggil kamu ya, bisa jadi ini kamu lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu atau pendalaman agama kayak Tuhan semesta bilang ayo mendekat kepadaku gitu ya, ayo aku punya sesuatu misi buat kamu. Nanti kamu akan mengerti seiring berjalannya bulan Maret atau seiring dengan waktu berlalu. Yang kedua, ini berhubungan, cakra kedua itu berbicara dengan aspek kreativitas kita, kenyamanan diri kita, rasa percaya diri kita. Ketika itu nggak seimbang, maka kamu akan melihat juga ketidakseimbangan dengan ekspresi kreatif diri kamu. Lalu bisa juga dengan kenyamanan atau rasa kepercayaan diri, itu dengan cakra kedua kita ya. Sebuah reminder untuk tema-tema yang tadi aku sebutkan itu ya. Lalu dengan Angel of Strength, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, atau mungkin sebagian dari kamu ya kondisi sedang agak berat untuk aspek apapun gitu. Mungkin sebagian di aspek pekerjaan, sebagian lagi di aspek keluarga. Semesta memberi kamu kekuatan, kamu bisa gitu, kamu bisa melewatin ini semua. Coba lihat kalau kamu mulai tergoncang, lihat situasi-situasi di waktu lampau ketika kamu berpikir, kayaknya aku nggak kuat deh. Tapi ternyata kamu kuat dan kamu bisa berada di titik ini sekarang. Oke, kita bahas lebih lanjut. Tema kamu desan, lihat ya. Desan ini temanya happy banget. Desan itu melambangkan kehangatan, keceriaan, kebahagiaan. Kalau tadi di awal aku bilang ada aspek keluarga, bisa jadi kamu yang mengharapkan kehadiran seorang anak di rumah tangga kamu. Untuk aspek lain pun, mau pekerjaan, mau hubungan romantis, terutama ya ini sebuah konfirmasi yang bagus ketika Sun muncul. Itu adalah kartu paling happy, kartu yang vibe-nya paling menyenangkan di semua deck, baik major sama minor arcana terutama ya. Gini, dengan justice di bawah ini aku melihat kayak semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu gitu, terutama dengan memberikan banyak hal yang menyenangkan di hidup kamu. Misalnya beberapa waktu ke belakang atau bahkan mungkin setahun 2 tahun ke belakang hidup terasa lebih berat, kamu merasa gelap, seperti dengan munculnya desain di sini ya. Terutama juga gini, kalau misalnya ada orang-orang yang yang mengecewakan kamu, bikin kamu sedih, bikin kamu sakit atau jahat sama kamu, ini berbicara tentang tabur tuai ya. Semua orang akan belajar tentang efek dari tindakan dia di waktu lampau atau efek tindakan dia di waktu ini. Semua orang akan belajar pada waktunya. Kamu gak perlu mikir soal karma, semoga orang itu mengerti, semoga dia begini, semoga dia begitu, gak perlu. Karena pada waktunya, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Dan kalau misalnya selama ini kayak hidup terasa berat, semesta akan mengembalikan keseimbangan dengan mendatangkan banyak hal-hal menyenangkan di hidup kamu ya. Nih, ya, ini blessing opportunity-nya buat kamu Five of Pentacles. Yang tadi, kalau misalnya, karena ini kan berbicara dengan aspek finansial, aspek pekerjaan, aspek dunia fisik kita. Kalau misalnya kamu merasa kekurangan, terutama aspek finansial merasa kurang gitu ya. Ini jadi blessing kamu akan keluar dari situasi apapun itu yang saat ini terasa berat atau sulit buat kamu. Dan juga gini,
pertolongan itu nggak jauh karena orang ini berjalan di tengah salju, di sini ada jendela sebenarnya, berarti ada pintu dong, berarti ada pintu yang bisa diketok. Berarti tinggal kita menggeser perspektif kita, pertolongan nggak jauh, dan kamu akan keluar dari situasi ini yang menurut kamu sulit, terutama aspek finansial. Lalu juga gini, Five of Pentacles itu biasanya berbicara tentang merasa kurang karena itu lebih kepada aspek mentalitas ya. Kayak merasa kurang percaya diri, merasa kurang kurang bahagia, merasa kurang karena nggak punya, merasa kurang pada diri kita ada yang kurang gitu. Makanya di sini tuh ada cakra kedua. Merasa kurang bukan karena beneran kurang, tapi lebih kepada kita nggak bisa melihat bahwa diri kita cukup. Ini sebuah reminder buat kamu ya. Karena Five of Pentacles itu akan muncul ketika rasa kurang itu akarnya dari pikiran kita. Kurang percaya diri, kurang nyaman sama diri, kurang bersyukur pada apa yang kita punya. Itu yang perlu kamu perhatikan. Mau jatuh dia. Four of Cups, tantangan kamu. Oke, bisa dimengerti gini. Dengan Four of Cups dan Seven of Pentacles, ini kayak apa yang kamu tanam sekarang, bukan belum tentu, nggak akan kamu tuai besok gitu. Kamu mau nanam tumbuhan apapun, nggak dalam sehari atau semalam dia akan tumbuh ya. Sama dengan apapun yang kamu alamin sekarang. Mungkin semua itu butuh proses untuk semesta datangkan bantuan, untuk semesta buka jalan, untuk semesta kayak menyinari kegelapan dalam hidup kamu. Tapi tenang, ini di bulan Maret kamu akan melihat hal ini ya. Semesta menyinari jalan kamu, terutama jika ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau keluarga kamu. Dan jika ada orang-orang atau situasi yang sekiranya tricky, yang sekiranya ada yang tersembunyi, yang sekiranya ada orang-orang yang punya intensi nggak baik sama kamu. Semesta akan tunjukkan itu semua, jadi kamu nggak perlu khawatir karena sinar matahari ini akan menyinari kegelapan atau situasi yang agak gelap, samar-samar, semesta akan tunjukkan itu semua. Dan ingat dengan Four of Cups ini bahwa ada Ace of Cups di sini, walaupun 3 cups ini kosong, ada Ace of Cups di sini, ada tangan semesta yang mengulurkan cups yang baru, hati yang baru, sesuatu yang menyenangkan, pemulihan hati kamu dari kesedihan dan kekecewaan. Tapi yang tadi itu aku bilang sama kayak Five of Pentacles. Kamu bisa menggeser perspektif kamu nggak untuk melihat bahwa di sini ada jendela loh, berarti ada pintu yang bisa diketok. Kamu melihat 3 gelas kosong ini, tapi di sini ada Ace of Cups dari semesta buat kamu. Advice buat kamu adalah Chariot, moving forward with your life, maju, bergerak. Apalagi kalau kamu misalnya punya sebuah ide, punya sebuah pemikiran. Jika di waktu lampau gitu masih ada sesuatu yang mengganjal, lepaskan gitu. Ini waktunya kamu move on sama hidup kamu. Kalau ada yang mengecewakan kamu, lepaskan, maafkan. Apapun yang menyakiti kamu ya. Dan dengan Chariot ini juga gitu bahwa kamu akan melihat bahwa keadaan akan berprogres, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan atau keluarga kamu. Keadaan akan berprogres, keadaan akan berubah ke arah yang lebih baik. Dan jika ini berbicara tentang manifestasi ya, ketika kamu mensinkronkan hati dan pikiran kamu akan melihat perlahan-lahan manifestasi kamu terwujud dalam realita kamu. Lihat di dasar decknya. Tadi aku bilang manifestasi kan, ini dasar decknya The Magician, kartu yang berbicara ketika kita mengerti bahwa kita hidup dalam semesta yang diatur dengan hukum vibrasi dan frekuensi. Kamu akan mengerti gimana caranya kamu mewujudkan realita seperti yang kamu mau ya. Ingat semua yang ada di realita kita itu sebenarnya vibrasi dan frekuensi. Ketika kamu bisa mengerti hukum itu ya, kamu bisa membuat perbedaan pada dunia fisik kamu. Penutupnya, sebuah kesempatan untuk terlahir kembali, sebuah kesempatan untuk membangun stabilitas, sebuah kesempatan untuk Ten of Pentacles itu berbicara keluarga, stabilitas, berbicara improvement dalam dunia finansial, berbicara jika aspek hubungan romantis kamu akan berprogres. Karena apa? Ini berbicara kayak di sini ada orang tua, di sini ada pasangan yang muda, kayak siklus kehidupan gitu, kayak menua bersama dengan seseorang. Dan di sini ada anjing. Anjing itu kan melambangkan loyalitas ya. Kamu bisa aspek hubungan romantis kamu berwarna kesetiaan. Apapun yang terjadi di waktu lampau membawa kamu ke sebuah titik untuk kamu memulai hidup kamu yang baru. Lihat, gak akan ada lagi yang tersembunyi. Semesta memanggil kamu, yang tadi aku bilang di awal, semesta memanggil kamu untuk sesuatu. Apakah kamu mau menjawab panggilan itu atau enggak? Ataukah juga gini, semesta mau memberi kamu sesuatu yang baru. Ace of Cup kamu, apakah kamu mau menggeser perspektif kamu untuk melihat itu? Ya, karena apa? Orang-orang ini di dalam peti mati dipanggil untuk bangkit kembali. Tapi untuk dia keluar dari petinya itu kan pilihan mereka semua. Sama kayak kamu punya pilihan mau menjawab panggilan semesta atau enggak, mau menyambut Ace of Cup dari semesta atau enggak. Ini sebuah
temanya bulan Maret buat kamu ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.